Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ezia Rahma Mahbeti dengan NIM 2200003059. Nah, saya di sini akan mewawancarai salah satu pengurus inti dari Teater JAB. Apa sih Teater JAB itu? Nah, Teater JAB itu sendiri adalah organisasi teater kepemilikan PBSI UAD yang dinaungi oleh HMPS PBSI UAD. Kenapa saya memilih mewawancarai beliau? Karena saya mengikuti organisasi teater tersebut. Jadi saya termotivasi untuk mewawancarai beliau. Beliau ini bernama Mas Amin Arif Al-Hakim. Beliau menjabat sebagai Wakil Ketua dari Teater JAB. Selain itu, beliau juga telah lulus S1 tahun 2022 kemarin dari Prodi PBSI dengan gelar cum laude. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, jadi saya sekarang sudah bersama narasumber saya yaitu Mas Hakim. Ya, halo Mas, gimana kabarnya? Halo Asia, baik. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Berapa lama sih udah ikut organisasi teater itu, dan awal masuk teater tuh kayak gimana? Berapa lama? Kalau sebenarnya ikut teater udah dari SMP sebenarnya. Kalau misal ikut organisasi JAB, kalau di Wadi kan JAB, berarti udah sekitar 3 tahun ya gitu. Kalau sebenarnya ketertarikannya itu dari SMP dulu, dari kecil bahkan. Karena lingkunganku kan lingkungan desa dan dekat dengan sanggar-sanggar teater, jadi dari kecil udah menikmati penampilan pementasan orang-orang teater di situ. Jadi tertarik buat mengikuti, akhirnya pas SMP bisa gabung sampai lanjut di kuliah karena menarik sih teater tuh. Bukan ilmu tetap kan, jadi bagus. Itu di teater itu tuh Mas Hakim ini masuknya di bidang apa aja? Kalau bidang, semua bidang masuk, tapi kalau yang ditekunnya apa yang jadi fokus utama di bidang keaktoran dan juga drama lah, di bidang keaktoran, penyutradaraan kayak gitu-gitu. Dari SMP juga, dari SMA juga. Kalau paling banyak sih di keaktoran dulu waktu SMP, SMA sama kuliah. Keaktoran dulu cukup banyak, beberapa pementasan, dan juga sering juga diminta buat jadi sutradara, dan akhirnya aku juga harus belajar buat jadi gimana caranya biar jadi sutradara yang baik, yang benar ya, gitu. Berarti jadi sutradara itu udah kayak kebiasaan gitu ya? Bukan kebiasaan sih, ya cukup sering lah. Ya, maksudnya gitu. Itu tips menjadi sutradara yang baik itu gimana tuh? Tips sutradara yang baik, aku rasa nggak ada tips khusus untuk jadi sutradara yang baik. Yang penting adalah paham sih, karena sutradara kan juga mencakup semua hal ya, bukan terkait pementasannya aja, keaktornya aja, tapi gimana dia bisa controlling mulai dari keaktorannya, mulai dari pemainnya, mulai dari nanti setting tempatnya seperti apa, musik apakah yang ia bawakan, bagaimana ambience dari sebuah pertunjukan tersebut, bagaimana konsep-konsep yang ada itu menyatu dalam satu kesatuan di sebuah pertunjukan kayak gitu. Berarti kalau menurutku untuk menjadi sutradara yang baik perlu yang namanya pemahaman yang baik atas konsep dalam naskah yang dia bawakan gitu. Selain itu dia juga perlu mengerti bagaimana cara mengkoordinasikan orang-orang, bagaimana cara untuk mengatur agar apa yang dia rencanakan itu sesuai atau bisa jadi lebih baik lagi. Oke. Secinta apa sih Mas Hakim ini kepada teater gitu? Cinta. Kalau kecintaan terhadap teater ya, karena aku memang dari kecil sudah hidup berdampingan dengan teater dan nggak lepas dari itu. Jadi aku rasa kita punya chemistry yang cukup lah antara aku dan juga teater. Jadi karena banyak hal yang aku dapatkan, banyak hal yang aku peroleh dari keterlibatanku dengan keteateran,
Jadi aku rasa aku punya kecintaan yang cukup besar di sana juga. Tapi entah bagaimana teater mencintaiku, aku juga nggak tahu. Terus kan kalau misalnya ikut teater kan itu ntar sibuk kan. Nah, itu gimana cara memanage waktu antara organisasi sama perkuliahan gitu? Antara organisasi dan perkuliahan, aku rasa itu tergantung pribadi ya, karena banyak hal yang mungkin berkaitan dengan hal tersebut. Misal kayak aku kan diharuskan untuk bisa memanage itu kan ada 1-2 hal lah. Jadi biasanya kalau dari aku tips buat memanagenya atau hal yang aku lakukan adalah bikin ini to do list. Jadi misal dalam skala besar, tapi aku nggak pernah dalam skala kecil, soalnya pusing nanti. Dalam skala besar, misal dalam 1 minggu gitu, apa aja yang harus aku lakuin dalam 1 minggu itu. Entah nanti kan kita mematuhi itu apa enggak kan urusan belakangan, yang penting kita bikin dulu. Semisal di hari Senin nanti aku ada apa namanya? Nah, kalau Senin Kamis kan di teater JB ada reguler. Nah, semisal hari Senin Kamis tuh aku jadwalkan buat reguler. Jadi kalau ada janji-janji selain itu nanti bisa koordinasikan lah. Terus nanti yang lainnya buat belajar dan sebagainya, buat main, ada juga buat main game hari khusus, ada juga buat nonton hari khusus kayak gitu. Jadi itu ini sih cukup membantu sih, karena secara sadar gak sadar ketika kita mematuhi itu semua itu jadi melatih kedisiplinan kita, walaupun secara nggak langsung gitu. Jadi arrangement waktunya yang diperhatikan. Oke. Kan Mas Hakim kan juga ini ya mahasiswa bidik misi. Nah, sebagai mahasiswa bidik misi itu gimana sih cara mengontrol belajar agar nilainya itu tetap di atas rata-rata peraturan anak bidik misi gitu? Wah, sebenarnya karena menurut aku cukup beruntung, karena pada zamanku di tahun 2018 itu bidik misi belum seketat sekarang. Karena sekarang cukup kasihan anak-anak sekarang. Karena ada beberapa hal yang harus mereka lakukan ya. Karena dulu aku cuma distandarkan pada nilai 3 singkut. Yang penting di atas 3,5 ya. Yang penting 3 atau 3,5 gitu. Nah, buat mematok nilai segitu, seterusnya tuh ya belajar aja. Karena aku tipikal anak yang mendengar, jadi aku lebih sering buat membaca, habis itu baca secara lantang kan, secara nggak langsung aku juga dengarkan. Nah, kalau enggak ya aku lihat banyak YouTube mengenai pembelajaran kayak gitu-gitu. Dan ya itu ada waktunya juga yang aku bilang tadi mengenai to-do list itu buat belajar kapan, dan jam efektifnya kan kalau kata orang kan subuh kan. Nah, itu. Nah, ini untuk yang terakhir nih, ada nggak kira-kira pesan-pesan buat anak-anak teater gitu? Banyak sih. Tapi yang penting adalah jangan takut buat berteater. Kalau itu takut kalau sesuatu bakal mempengaruhi nilai kalian, takut itu bikin nilai kalian jelek, takut itu bakal membuat kalian tidak berprestasi, itu semuanya adalah mitos belaka. Buktinya aku cum laude. Agak ada sedikit kesombongan di sini. Ya, maksudnya itu jadi bukti bahwa teater tuh nggak menghalangi itu. Justru dengan teater aku bisa memperoleh banyak hal, itu achievement yang nggak aku dapat di lainnya. Juga bisa develop karakter orang lebih baik lagi kalau di teater. Gitu, PD. Oke, sekian dari wawancara hari ini. Semoga tadi pesan-pesan yang disampaikan oleh Mas Hakim itu sangat berguna untuk penonton semuanya. Nah, itu tadi adalah video wawancara saya dengan Mas Hakim. Jadi kesimpulannya yang dapat diambil, janganlah beranggapan ikut teater itu akan mengganggu waktu kalian kuliah. Jika kalian bisa memanage waktu dengan baik, maka waktu kuliah kalian tidak akan terganggu. Oke, semoga pesan-pesan yang disampaikan oleh Mas Hakim tadi bisa kalian contoh dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.